Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat, anugerah, berkat-Mu bagi kami sampai hari ini. Sekarang kami ingin belajar firman Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Berikanlah kami pencerahan supaya apa yang perlu kami ketahui, Tuhan nyatakan kepada kami, dan kami memohon kepada Roh Kudus supaya kami diberikan kekuatan untuk dapat mengaplikasikan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 21, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hidup kita selalu diwarnai dengan pengambilan keputusan. Mulai dari pagi hari sampai malam hari kita selalu mengambil keputusan. Hari ini kita mau makan apa, mau pakai baju apa, mau bertemu dengan siapa, dan masih banyak lagi. Dan keputusan yang kita ambil ada keputusan yang tidak mengandung risiko, ada yang mengandung risiko sedang, dan ada yang mengandung risiko tinggi. Hari ini kita melihat keputusan yang diambil oleh Paulus adalah keputusan yang berisiko tinggi karena menyangkut hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepada Paulus bahwa rencana dia untuk pergi ke Yerusalem akan membuat dia menghadapi ancaman penjara dan kesengsaraan. Apakah Paulus pergi? Ya, dia tetap pergi ke Yerusalem meskipun dia harus mengalami penderitaan. Tetapi ada beberapa orang Kristen atau penafsir Alkitab, mereka berpendapat bahwa keputusan Paulus untuk pergi ke Yerusalem itu adalah sebuah keputusan yang salah. Mereka ambil dari ayat 4 sebagai argumentasi mereka. Apa bunyi ayat yang keempat? "Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem." Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen yang ada di kota Tirus ini setelah mendengarkan penyataan dari Roh Kudus, mereka beranggapan bahwa Roh Kudus tidak menghendaki Paulus pergi ke Yerusalem. Lalu mereka ingin mencegah Paulus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak mungkin jika Paulus berani menentang kehendak Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayat yang ke-18, di situ Paulus bercerita tentang masa lalu dia. Dia ingin tinggal di Yerusalem supaya dia bisa menjangkau orang-orang Yahudi. Tetapi suatu hari, Roh Kudus menyatakan kehendaknya dan menyuruh Paulus untuk pergi meninggalkan Yerusalem supaya Paulus bisa memberitakan Injil ke tempat lain. Dan ternyata Paulus mentaati kehendak Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, jadi kita melihat bahwa keputusan yang diambil oleh Paulus itu bukan keputusan yang salah untuk tetap pergi ke Yerusalem, meskipun dia harus mengalami penderitaan di sana. Dan penyataan Roh Kudus ini bukanlah untuk mencegah Paulus, bukan, tetapi untuk mempersiapkan hatinya menghadapi hal-hal yang mengerikan di depan matanya.
Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa keputusan Paulus ini untuk tetap pergi ke Yerusalem itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Mari kita melihat di dalam pasal 23 ayat yang ke-11, bunyinya demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa kalimat dari Tuhan ini bukanlah kalimat penghakiman. Bukanlah kalimat yang mencela kesalahan Paulus. Tapi justru kata-kata Tuhan ini adalah kata-kata pujian dan juga memberikan dia motivasi, kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan misi dia. Bahkan harus memberitakan Injil di tempat-tempat lain, sekalipun nyawa itu menjadi taruhan. Bapak Ibu sekalian, perjalanan misi Kristen itu selalu diwarnai dengan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang begitu berani, tidak takut akan kematian, dan mereka melakukan banyak terobosan agar bisa memberitakan Injil, sampai banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan kita juga tahu sepanjang sejarah gereja, banyak sekali misionaris Kristen yang telah mengorbankan nyawanya untuk memberitakan Injil sebelum satu daerah itu mendengar berita Injil. Apakah pada zaman ini masih ada orang-orang Kristen yang berani mati demi pemberitaan Injil? Apakah Bapak Ibu adalah orang yang berani mati demi pemberitaan Injil? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan hari ini. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Paulus dan juga di dalam kehidupan kami juga, yang memberikan kami keberanian untuk bisa memberitakan Injil. Kami berdoa untuk diri kami supaya kami terus dikuatkan oleh Tuhan dan diberikan keberanian sekalipun kami harus mengalami kesulitan atau penderitaan, tapi kami boleh tetap bisa memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.